Para pemirsa yang budiman, di video kali ini kita saksikan pasangan suami istri ketika menjadi mu'alaf. Pemirsa yang budiman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Nama lengkap saya Claudia Teresia. Saya terlahir dari keluarga yang non-muslim. Dan mereka itu agamanya kuat banget. Ada satu nenek saya meluk agama Islam, tapi nggak ada yang tahu. Cuma saya sendiri. Di kecil, saya ikut almarhum nenek saya. Saya diam-diam itu diajarin tentang bagaimana sih ngaji di Islam, terus cara wudhu, ini segala macam. Dari kecil saya diajarin, tapi tidak terbuka. Karena keluarga saya itu keluarga yang sangat strength. juga udah pengen masuk, tapi sama keluarga jangan. Walaupun kontroversinya adalah bapak saya seorang gembala, tapi saya itu di Kristen itu kayak apa ya, kurang sreg gitu loh. Dari kecil sampai saya dewasa, sampai remaja, saya diam-diam itu mempelajari Islam. Cuman ya sebagai anak pendeta mau nggak mau ya ngikutin itu. Kadang-kadang di dalam hati saya itu saya bertanya-tanya, ya Tuhan, apa saya harus meninggalkan ini semua atau bagaimana gitu. Sampai kadang-kadang ada pertanyaan di hati kecil saya, kalau saya masuk Islam gimana ya keluarga saya? Kalau saya istilahnya berpindah keyakinan, dan bukan karena pasangan atau keadaan lingkungan, tapi karena keadaan saya sendiri, kemauan saya sendiri, itu bagaimana ya keluarga saya? Sampai seperti itu saya punya pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Sampai saya ingat nih, sebelum meninggal almarhum nenek saya pernah berkata kepada saya pengen lihat kamu pakai hijab. Saya pengen lihat kamu pakai hijab, saya pengen lihat kamu saya pengen lihat kamu hijrah. Sebelum meninggal beliau bilang seperti itu kepada saya. Dan waktu itu, waduh, hati kecil saya langsung, ya Allah, kalau ini emang jalannya, saya siap. Apapun konsekuensinya saya siap. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta. Posisinya waktu itu kan saya di Surabaya. Nah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut sama ibu tiri saya. Saya di situ, saya nggak tahu ya ibu tiri saya itu tahu apa enggak kalau nenek saya itu Muslim. Cuman saya didoktrin, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh masuk Islam. Tapi semakin saya didoktrin, semakin hati saya itu nggak bisa nerima. Gitu. Saya mau berontak tapi nggak bisa. Jadi saya nggak mau saya ngikutin. Tapi diam-diam nenek tetap diam-diam buka YouTube. Waktu semua udah tidur, saya pasang handset, buka YouTube, lihat dakwah di YouTube sendiri semua. Sampai akhirnya saya itu bertemu dengan Mas Albert. Di situ saya pernah tanya sama dia, kamu tertarik nggak sama Islam? Ya, dia ngomong terus saya gini, jujur aku sebenarnya mau masuk Islam. Nah, dia bilang jujur, aku juga sebenarnya mau masuk Islam. Dia bilang, kenapa kamu tanya kayak gitu? Nggak apa-apa, aku cuma tanya aja, aku penasaran gitu. Kamu tertarik nggak sama Islam? Terus dia cerita panjang lebar seperti ini. Ya udah, akhirnya waktu April ya kalau nggak salah. Iya, sekitar April 2019 ya. Iya. Saya memutuskan untuk syahadat. Ya, tapi pas itu momennya pas puasa juga ya kalau nggak salah puasa, ya. April atau Juni. Ya kita lupa lah tanggalnya ya. Tapi pokoknya pas momennya puasa pertama ya kan. Nah itu setelah orang tua istri saya tahu mau masuk Muslim, sempat sampai minggat ya. Karena kan gini diancam lah, ya nggak bisa disebutin di sini lah ya kan. Pokoknya diancam, nggak diakui keluarga atau gimana lah, seperti mungkin hak waris atau apa. Mama saya bilang ini, selama ini saya nggak mau ngakuin kamu anak kalau kamu pindah ke Islam. Tuh.
Ya, istri saya yang ditekan. Ya pokoknya waktu itu Claudia, istri saya ini nanya, kamu ada tertarik nggak dengan Islam? Ya saya bilang kan, jujur sebenarnya saya pengen banget mau masuk Islam, tapi takut kamu putusin lah. Terus dia bilang, ya aku juga sebenarnya mau masuk Islam belajar. Dan alhamdulillah waktu itu memang saya ngobrol dengan orang tua saya ya, saya mau masuk Islam. Itu ibu dan nenek saya belum Muslim ya. Beliau yang bantuin cari untuk mualaf center malah. Akhirnya ya ketemu MCI itu ya, mualaf center Indonesia. Malah ibu saya dan nenek saya yang mengantar kami berdua untuk ke MCI. Yaudah kalau kamu masuk Islam, tak antar gitu. Wah. Itu yang membuat saya nangis. Ya, saya kaget gitu. Wah, ibu saya sampai setuju banget ya. Dan ini memang istri saya sempat diungsikan lah ke kos-kosan syariah lah ya. Kami udah cerita dengan ibu kosnya juga ya kan, dilindungin sampai kita benar-benar sah. Jadi saya kan nggak mau serumah ya, karena kita belum sah. Dan gimana caranya supaya dia bisa aman? Kita cari kos-kosan syariah waktu itu ya kan. Dan diajarin ngaji ya sama ibu kosnya juga ya gitu. Terus kami syahadat, kami belajar bersama-sama. Itu suatu kelegaan bagi kami ya. Dimana ya terutama istri ya sangat ditekan sekali ya. Kalau saya sih alhamdulillah dari keluarga saya yang seperti saya ceritakan aman. Karena di keluarga saya mereka itu strength gitu loh agak pikirannya. Dan juga maaf ya, kalau dengar kata Islam seperti alergi. Itu yang membuat saya sedih kadang-kadang. Itu. Baik. Ini ada momen yang lucu sih sebenarnya ya. Sampai sempat mas kawinnya ketinggalan di rumah ya. Jadi kan kami saking ya hanya berempat ya ke KUA waktu itu, dan ada sebagian keluarga dari ayah ibu saya ya datang ya kan. Nah kami kan saking bingungnya ya sempat mundur ya jam nikahnya untuk ngambil mas kawinnya ya, karena kami kan saking keburu-burunya itu ya. Tapi Allah permudahkan ya, sempat berpikir ya Allah ini cobaan apa lagi nih, perasaan peralatannya udah lengkap kok bisa ketinggalan. Akhirnya yang menikahkan ya itu apa namanya kalau istilahnya penghulu ya, itu ya udah tunggu sebentar, salah satu ambil. Ya udah teman saya ke rumah ngambil, langsung lancar ya dengan gitu aja ya. Pas ijab kabul nggak pakai bacaan, nggak dikasih bacaannya. Saya udah deg-degan, ini lidah saya ya emang seperti ini ya, kalau saya bicara ya kadang nggak terlalu lancar. Tiba-tiba bisa lancar aja seperti itu dengan satu tarikan napas pula.